Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita di minggu pagi hari ini. Kita semua bersyukur walaupun keadaan apapun di luar sana. Tapi Tuhan tetap melindungi dan memelihara kita. Marilah kita bersama-sama menyiapkan diri. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita naikkan pujian, sebab Kau layak. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik tidak suka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Yesus ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku akan memuji-Mu, baik di dalam suka Sebab dan Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. sebab Kau layak, Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, Engkau yang layak untuk kami sembah, kami puji. Itulah bagian dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang telah memimpin hidup kami. Memberkati hidup kami. Menyelamatkan kami semua.
Walaupun kami mengalami musibah, kami mengalami sakit penyakit, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Pak Ruben yang sudah pulang ke rumah. Biarlah pemulihan demi pemulihan bagi Ibu Suti, keluarganya terus berlanjut Tuhan sampai mereka sembuh total. Merupakan bagian dari kesaksian yang akan disampaikan kepada setiap orang bahwa hanya melalui Tuhan Yesuslah kita semua mendapat pertolongan. Terima kasih Tuhan untuk udara yang cerah, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami juga, dan kemampuan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bersama-sama melayani-Mu pada pagi hari ini. Setiap kami ditolong oleh Roh Kudus, supaya kami mampu membawa jemaat-Mu juga memuji Engkau, meninggikan Engkau, membawa jemaat-Mu juga mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Mu, Guru Injil Cecep. Bapak terima kasih. Di dalam nama Yesus, Allah yang telah menyelamatkan kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat yang kasih. Kita akan lanjutkan dengan memuji Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua
sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bapak Ibu, saat ini adalah saat di mana kita mencurahkan hati, pikiran, jiwa kita untuk memuji Tuhan. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bila Roh Allah. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, Bukan menari seperti dan menari. bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Kiranya pujian ini membawa sukacita bagi kita semua, terutama adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasih. Saya akan membacakan hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Allah ini diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kiranya apa yang kita baca mungkin kita sudah menghafal di dalam hati. Tapi yang Tuhan mau adalah apalagi pada saat seperti ini banyak saudara-saudara kita yang memerlukan pertolongan. Ambillah bagian di dalam hukum kasih ini. Amin. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan naikkan pujian Saatku Menyembah. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau berkata di atas pujian. ku angkat hatiku, ku pandang ketulusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran
hatiku. Tuangkan hatiku, memandang kekudusan-Mu. Satu sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku. Tuangkan hatiku, memandang kekudusan-Mu. Satu sembah, puji-Mu, ku rasakan Saat ku sembah, kehadiran. Saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran. saat ku sembah, Saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri bersama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh muka bumi ini. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak-bapak bisa melakukannya dengan melakukan transfer kepada rekening yang telah disebutkan di awal. Namun sebelumnya akan saya bacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kelelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita sambut persembahan dengan menaikkan pujian. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatan, waktuku milikmu.
kasih untuk kerelaan Bapak Ibu sekalian memberikan persembahan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan membalas setiap kebaikan Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita bersama-sama diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan sampaikan oleh Guru Injil Cecep, marilah kita bersama-sama menaikkan satu pujian, tiada yang mustahil. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami persilakan hambanya Guru Injil Cecep untuk menyampaikan firman Tuhan. Demi kita semua mendengarkan dengan seksama dan mengetahui persis apa tujuan daripada pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita membaca firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang Maha Kuasa, kami mohon segala berkat dan anugerah-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, rahasia kebenaran firman-Mu, dan kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab. Hari ini firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca dan melaksanakan firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita pernah membaca pada suatu waktu orang-orang begitu kagum dengan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mengajar orang-orang tentang kebenaran firman Tuhan dengan cara yang berbeda dan penuh kuasa. Nah, saudara-saudara, salah satu perbedaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu mengajar dibandingkan dengan para pengajar yang lain adalah Tuhan Yesus banyak sekali menggunakan metafora, contoh-contoh kehidupan sehari-hari bahkan yang ada di depan mata. Dan saudara-saudara, kalau kita membaca pada bagian ini, ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, di waktu malam sebelum Yesus disalibkan sebetulnya ya, pada waktu itu, yaitu pada waktu kemungkinan mereka sedang berjalan melewati sungai Kidron dekat Taman Getsemani. Jadi malam hari itu atau pada siang hari mereka melewati sungai itu melihat banyak sekali pohon-pohon anggur dan itu dijadikan ilustrasi untuk menjadi pelajaran bagi murid-muridnya. Dan pada malam hari, saudara-saudara, kita tahu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 sampai dengan pasal yang ke-17 itu adalah pengajaran terakhir, saat-saat terakhir. Nah, saudara-saudara, pada waktu itulah Yesus menggambarkan hubungan murid-murid dengan Tuhan itu seperti ranting dengan pokok anggur. Nah, tentu saudara-saudara, ilustrasi ini buat orang Israel atau untuk orang-orang yang membaca kitab Taurat atau Perjanjian Lama sebenarnya bukan lukisan, bukan metafora yang asing ya. Di dalam kitab Yesaya pasal yang kelima misalnya itu diceritakan Nabi Yesaya menggambarkan bahwa orang Israel, umat Tuhan itu seperti pohon anggur. Dan Tuhan menginginkan pohon anggur ini menghasilkan buah. Tetapi sayang sekali, pohon anggur ini dalam tanda petik ya, bandel. Pohon anggur ini tidak taat, tidak nurut sehingga tidak bisa menghasilkan buah. Itu lukisannya saudara-saudara. Sayang sekali dan Tuhan kecewa. Mereka menjadi pohon anggur yang gagal yang tidak menghasilkan buah. Nah, saudara-saudara, melalui lukisan ini Tuhan Yesus bercerita kembali kepada murid-muridnya mengatakan bahwa sekarang pohon anggur yang gagal itu sudah diganti dengan pohon anggur atau pokok anggur yang benar. Siapa itu? Itu bukan cerita tentang gereja atau tentang murid-murid Yesus yang 11 orang itu yang pada waktu itu ada. Tetapi dia bercerita tentang dirinya. Dulu pokok anggur itu gagal, yaitu umat Israel tidak bisa menghasilkan buah. Tetapi sekarang, akulah pokok anggur yang benar itu. Tuhan mengatakan demikian. Dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi sekarang Tuhan Yesus menempatkan diri sebagai pohon anggur. Nah, tetapi kemudian Tuhan Yesus melanjutkan. Dia pohon anggur, Bapa pengusaha, tetapi kamu murid-murid Yesus yang baru ini, yang akan menjadi sebuah komunitas baru, menjadi gereja di masa depan, itu adalah ranting-rantingnya. Jadi saudara-saudara, yang Tuhan mau lukiskan di sini adalah umat Tuhan yang baru itu adalah bagian dari pokok. Umat Tuhan yang baru itu adalah bagian dari Yesus sendiri. Ranting-ranting itu adalah kita, umat Tuhan, murid-murid Yesus. Dan saudara-saudara, di bagian ini kemudian diceritakan bagaimana hubungan antara pokok itu dengan ranting sedemikian erat, sedemikian kuat. Ya, saudara-saudara, di sini dikatakan rahasia kehidupan atau keberadaan ranting
supaya dia bisa tetap berbuah itu adalah kalau ranting itu menempel pada pokoknya. Dan itu sangat logis ya, sangat masuk akal tentu saja. Ranting itu harus menempel pada pokoknya, pada batangnya. Murid-murid Yesus harus menempel kepada Tuhan Yesus sendiri. Harus melekat erat. Tetapi saudara-saudara, dikatakan di sini, bagaimana caranya supaya ranting itu tetap melekat? Di dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga, di situ dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara-saudara, ada proses yang harus dilakukan supaya ranting ini bisa menjadi ranting yang tetap melekat, yaitu dia harus dibersihkan. Sebab apa? Kalau tidak dibersihkan, nanti ada banyak hal, mungkin benalu, mungkin apa yang bisa mengganggu, lama-lama si ranting itu tidak menempel dengan baik. Dan kalau terganggu dia, maka dia tidak bisa menghasilkan buah. Dan di dalam ayat yang ketiga dikatakan, yang membersihkan itu adalah firman yang kukatakan kepadamu. Jadi saudara-saudara, melalui ilustrasi ini Tuhan mau mengatakan, ranting itu bisa berbuah banyak kalau melekat. Ranting itu bisa melekat kalau dia dibersihkan. Dan yang menjadi alat pembersih itu adalah firman. Nah, lalu di dalam ayat 4 dan selanjutnya, Tuhan kemudian mengatakan bahwa ranting dan pokok itu harus tinggal, harus terikat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu adalah proses antara kehidupan antara ranting dan pokoknya. Menjadi satu, ya, bersatu. Maka dengan demikian, kamu bisa terus berbuah. Saudara, pertanyaan yang penting yang menjadi hal yang praktis buat kita sebetulnya adalah, seberapa penting sih? Seberapa signifikan ranting itu harus menempel pada pokoknya? Saudara-saudara, di dalam ayat ini bahkan sangat jelas dikatakan, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Sebab di luar aku, di dalam ayat yang kelima dikatakan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kalau kita tanya, ranting ini kehidupannya bagaimana kalau tidak menempel? Maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara-saudara, bahkan di dalam ayat 6 dikatakan kalau tidak menempel, terlepas, lalu ranting ini akan menjadi kering, lalu dicampakkan ke dalam api. Saudara, kita akan merenungkan pada bagian ini. Tadi saya sudah mengatakan bahwa hal yang paling penting yang dilakukan oleh atau yang dialami oleh ranting itu adalah dia menempel. Dan kalau tidak, maka dia akan mengalami kehidupan yang sia-sia. Tidak peduli dia tadinya ranting yang pernah berbuah, tetapi kalau kemudian terlepas, dia dicampakkan ke dalam api. Jadi saudara-saudara, kalau ditanyakan seberapa penting, seberapa signifikan sebetulnya menempelnya ranting itu pada pokoknya, maka kita bisa mengatakan itu menceritakan tentang seluruh hidupnya. Jadi saudara-saudara, apa yang bisa kita baca pada bagian ini seharusnya menjadi perhatian bagi kita. Saudara-saudara, apa yang menjadi hal yang paling penting di dalam hidup kita, yang menentukan nasib kita, hal yang paling penting menentukan keberadaan kita pada saat ini. Ya, di tengah-tengah pandemi saat ini, saudara-saudara, tengah-tengah kesulitan yang mungkin saudara rasakan, barangkali kita disadarkan pada saat ini ternyata ada banyak hal yang kita dulu anggap kurang penting, ya, karena ya kita anggap biasa saja. Sekarang ini menjadi penting. Contoh misalkan pola makan. Banyak orang yang mengatakan dulu kepada saya, mengatakan bahwa makan mah bebas lah selagi hidup gitu kan. Tapi sekarang mungkin orang-orang itu berpikir ulang, akan mengoreksi kalimat itu. Ada yang mengatakan, udahlah, selagi hidup kita bisa gunakan waktu untuk senang-senang.
ya, untuk menikmati hidup. Nah, pada saat ini saudara-saudara, orang mungkin memikirkan ulang lagi. Banyak orang yang punya gaya hidup sembarangan, tidur semaunya, makan semaunya, pakai duit semaunya, ya karena pikir duitnya banyak, gitu kan. Ada banyak hal di dalam menjalin hubungan dengan keluarga semaunya, ya. Kadang ketemu anak tidak bercakap-cakap, ketemu dengan keluarga tidak ada percakapan apa-apa. Tetapi sekarang saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi, orang mulai memikirkan bahwa keluarga menjadi penting. Uang saat ini sangat menentukan juga. Hubungan dengan orang-orang lain juga sangat penting. Menjaga kesehatan menjadi sangat penting. Saudara-saudara, saya tidak mau naif ya, atau tidak mau menjadi orang yang mengatakan bahwa hal-hal itu ada hal duniawi yang tidak perlu diperhatikan. Tidak demikian. Memang saudara, khususnya di tengah-tengah situasi ini, maka hal-hal pokok itu menjadi penting ya. Bagaimana kita mengatur hidup kita, mengatur keuangan, mungkin mengatur hubungan dengan orang-orang lain dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, meskipun hal-hal itu penting, Tuhan tidak pernah mengatakan kalau kita kehilangan kesehatan, maka kita terlepas dari Dia. Kalau kita tidak punya uang, kita menjadi orang yang sangat melarat, maka kita terlepas dari Dia. Hidup kita menjadi sia-sia. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak. Saudara-saudara, banyak orang yang miskin masih bisa berbuat sesuatu. Orang yang sakit masih bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan. Orang yang mungkin bahkan dalam kondisi keluarga yang hancur lah katakan ya. Tapi masih bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan. Masih bisa. Tetapi saudara-saudara, bagian Alkitab ini mengatakan, kalau kita hidup di luar dari hubungan dengan Tuhan, di dalam ayat yang kelima, maka kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau saya boleh tambahkan, sekalipun Anda sehat, sekalipun uang Anda banyak, sekalipun keluarga Anda kelihatannya hari ini baik-baik saja, wah rukun-rukun harmonis. Tetapi kalau kita hidup di luar Tuhan, kita tidak menempel kepada pokok ini, maka sebenarnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, di sini dijelaskan. Dijelaskan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Tadi dikatakan bahwa tinggal di dalam Tuhan itu dibersihkan oleh firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu yang membersihkan dan kita tinggal di dalam Tuhan. Maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi saudara-saudara, mereka-mereka yang tidak tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak tinggal di dalam Tuhan, maka terputus komunikasi dengan Tuhan. Kita tidak bisa lagi berbicara dengan Tuhan karena kita meninggalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya bagi mereka yang tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup dipimpin oleh roh Tuhan yang ada di dalam hati kita, maka Tuhan berjanji bahwa Dia akan mendengarkan doa-doa kita. Kita bisa meminta kepada Dia. Dan saudara-saudara, hati yang sudah dipenuhi dengan roh Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan menuntun, akan memberikan yang terbaik. Apa yang kamu mintakan, tentu hal-hal yang baik yang berkenan pada Tuhan, kita akan menerimanya. Apa itu saudara-saudara? Yaitu kemuliaan Bapa. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, ayat yang ke-8. Yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Sebetulnya permintaan kita yang berkenan kepada Tuhan adalah supaya kita hidup berbuah dan buah kita makin banyak. Sehingga nama Tuhan dimuliakan karena kita bisa menjadi saksi Tuhan. Menjadi murid-murid Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Nah, jadi saudara-saudara, kita melihat secara keseluruhan pada bagian ini, bagaimana Tuhan menginginkan supaya kita selalu tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang kita baca di dalam Alkitab, prinsip-prinsipnya yang kita mengerti, lalu kita lakukan, kita terapkan di dalam hidup kita, itu yang membersihkan kehidupan kita.
Sehingga makin lama kita makin kuat menempel kepada pokok itu dan kita bisa otomatis menghasilkan buah. Saudara-saudara, buah itu sendiri tidak bisa dihasilkan dengan kekuatan sendiri. Saudara-saudara, jangan berpikir bahwa kita mampu berbuat baik. Tidak mungkin. Kita sebetulnya dilahirkan di dalam keadaan cacat secara rohani. Hanya karena anugerah Tuhanlah Tuhan menyelamatkan kita. Karena anugerah Tuhanlah Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Mengadopsi kita menjadi anak Tuhan. Menumbuhkan iman kita. Mengembangkan kerohanian kita. Dan Roh Tuhan itu yang menjaga kita. Sebetulnya demikian. Tetapi kita harus belajar untuk berserah dan percaya kepada Tuhan. Hari demi hari meminta supaya Tuhan terus memimpin hidup kita. Yang menarik saudara-saudara, Yohanes pasal 15 ini posisinya di dalam Injil Yohanes berada sebelumnya itu di pasal 14 itu ada pernyataan Tuhan Yesus atau pengajaran Tuhan Yesus tentang Roh Kudus. Dan nanti di pasal yang ke-16 juga Tuhan Yesus bercerita kembali tentang pekerjaan Roh Kudus. Apa artinya saudara-saudara? Nah, kita melihat bahwa melekatnya ranting kepada pokok itu tidak terlepas dari pekerjaan Roh Kudus. Dari kehadiran Roh Kudus juga. Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, lalu kemudian 10 hari kemudian Roh Kudus turun di antara para murid-muridnya, dan pada saat ini Roh Kudus hadir di antara murid-murid Tuhan di seluruh dunia. Roh Kudus inilah saudara-saudara yang akan memimpin kita, yang terus menolong kita, yang terus membaharui hidup kita. Itulah artinya tinggal di dalam Tuhan. Roh Kudus ada di dalam kita, kita ada di dalam Rohnya. Melekat itu seperti itu. Hari demi hari kita menggantungkan, hari demi hari kita memasrahkan diri untuk senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagai referensi, saudara bisa membaca misalkan di dalam surat Galatia pasal yang ke-5. Saudara bisa baca ya, mulai ayat yang ke-11 misalkan ya. Itu bagaimana gambaran orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Yang hidup melekat itu seperti itu, yaitu yang senantiasa dipimpin menundukkan diri kepada pimpinan Roh Tuhan. Dan nanti Roh Tuhan akan menerangi kita, hati kita, sehingga kita mengerti firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang membersihkan kita. Mekanismenya begitu, saudara. Antara Roh Kudus dan firman Tuhan bekerja sama, membersihkan dan memimpin hidup kita. Hari demi hari, waktu demi waktu. Nah, saudara-saudara, hal apa lagi yang signifikan, yang bisa kita alami ketika kita hidup melekat kepada Tuhan? Bukan saja kita hidup berbuah banyak, tetapi saudara-saudara, pada saat-saat kita menghadapi kehidupan yang berat, menghadapi ancaman, menghadapi penolakan, menghadapi kesulitan, maka kita bisa tetap hidup bertahan, kuat, bahkan menjadi saksi, menjadi terang. Ya, di dalam pasal yang ke-16, pasal 15 ayat yang mulai di ayat yang ke-19, 18, saudara-saudara, di situ sudah dikatakan bahwa dunia mungkin saja membenci orang-orang yang percaya. Orang-orang yang hidup melekat kepada Tuhan itu justru mengalami tekanan, kebencian, dan ancaman dari dunia ini, penolakan dari dunia ini. Karena dunia memang lebih mencintai kejahatan daripada mencintai Tuhan. Jadi pasti mereka akan menolak. Nah, di tengah-tengah situasi itu, melekatnya ranting-ranting kepada pokok ini menjadi signifikan, menjadi sangat berarti. Karena itu, saudara-saudara, melalui bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk memperhatikan hal yang paling penting, yang paling menentukan nasib kita, hidup kita di dunia ini adalah kebergantungan kita kepada Tuhan. Seperti ranting yang semata-mata bergantung kepada supply dari pokok itu. Dan di dalam praktek hidup kita itu adalah kita meminta Roh Tuhan, Roh Kudus yang sudah turun itu memimpin hidup kita. Nanti Roh Kudus akan menerangi hati kita melalui firman-Nya, dan firman-Nya itu yang akan menjadi prinsip untuk kita lakukan, dan terus-menerus hal itu terjadi. Semoga saudara-saudara pada pagi hari ini kita mengerti
apa yang disampaikan melalui firman Tuhan. Saya tahu saudara-saudara bahwa perjalanan hidup kita pada masa-masa ini bukanlah masa-masa yang mudah. Barangkali ini hanya permulaan. Saudara-saudara, ada banyak isu yang beredar, baik mengenai pandemi ataupun mengenai politik, dan mungkin juga ada banyak hal yang lain. Kita tidak tahu bagaimana saudara bisa bertahan di dalam dunia ini. Bukan bertahan sekedar hidup, tetapi hidup yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, kita tidak bisa mengandalkan uang yang masih saudara punya. Kita tidak bisa mengandalkan kesehatan yang kali-kali besok-besok akan berubah. Saudara, kita tidak bisa mengandalkan orang-orang lain juga, karena orang lain juga menghadapi situasi yang berat, yang sama. Andalan kita adalah sang pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Biarlah saudara kita semakin hidup taat kepada kebenaran firman Tuhan. Semakin kita hidup dekat, minta Roh Tuhan yang memimpin. Hanya itu satu-satunya cara. Saudara mungkin saat ini menghadapi situasi yang sangat kacau sekalipun, saya yakin anugerah Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan pasti akan menolong dan memimpin hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu, biarlah sesudah kami membaca firman-Mu, kami mengerti bahwa kami harus hidup taat kepada Roh-Mu. Kami harus hidup senantiasa dibersihkan oleh firman Tuhan. Dan dengan cara itulah kami melekat. Kami hidup menerima anugerah Tuhan. Menerima suplai makanan rohani dari Tuhan. Sehingga kami bisa berbuah. Bahkan kami bisa bertahan menghadapi segala macam ancaman dalam hidup ini. Tolong kami sekalian Bapa, semua yang hadir pada saat ini mendapatkan kekuatan, mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian tadi telah kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan melalui hambanya Guru Injil Cecep. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita semua. Dan untuk itu, marilah kita akan menyambut firman Tuhan yang telah dengar dengan menaikkan pujian. Muliakanlah namanya. Juru selamat telah disalib, menghapuskan segala dosaku. Darahnya sucikan hatiku. Puji namanya, Muliakanlah namanya. muliakanlah namanya, muliakanlah namanya. Darahnya sucikan hatiku. Puji namanya, Diselamatkan dari dosa. diselamatkan dari dosa. Yesus tinggal dalam hatiku. Pada salib ku dibawanya. Puji namanya. Muliakanlah namanya, muliakanlah namanya. Darahnya sucikan hatiku. Puji Muliakanlah namanya. muliakanlah namanya, muliakanlah namanya. Darahnya sucikan hatiku. Puji namanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Minggu pagi hari ini. Bersama-sama kita akan menaikkan doksologi. Sudah itu kita akan, hambanya akan menyampaikan doa syafaat, doa persembahan dan doa berkat bagi kita semua. Mari kita naikkan doksologi.
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur bahwa melalui ibadah yang kami ikuti hari ini, kami diberkati kehidupan rohani kami, sehingga kami boleh semakin kuat dan semakin teguh dalam iman percaya pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat-Mu. Mereka datang dengan merendahkan diri untuk tetap setia di dalam ibadah-ibadah kepada Tuhan. Biarlah seluruh suasana ibadah, puji-pujian, teristimewa adalah firman Tuhan yang kami dengar. Itu akan boleh semakin meneguhkan, menguatkan kami. Bagaimana kami menjadi umat memiliki satu rahasia untuk terus melekat kepada pokok anggur itu. Tuhan berkati supaya Tuhan Yesus menjadi pribadi yang pertama dan yang utama dalam hidup kami. Terima kasih. Kami juga bersyukur dalam ibadah ini di tengah-tengah masa pandemik, situasi yang sulit yang berimbas kepada ekonomi, kami tetap bisa membawa segala bentuk persembahan kami kepada Engkau, baik perpuluhan, persembahan syukur, sukarela, dan juga persembahan yang lain. Tuhanlah kiranya memberkati dalam kehidupan jemaat-Mu, dalam setiap rumah tangga, bisnis, usaha, pekerjaan, dan biar mereka tetap bisa melanjutkan kehidupan dan melihat sebagai satu bukti Tuhan tetap setia, providen, memelihara untuk segala keperluan kebutuhan kami. Bersama-sama dengan jemaat-Mu kami berdoa juga untuk sebuah proses yang telah berlangsung, pemilihan majelis yang baru. Kami bersyukur ada calon-calon yang siap. Biarlah jemaat akan memberikan respon secara aktif dan baik dan mendoakan supaya terpilih majelis yang baru, baik ketua maupun anggota, bisa betul-betul siap melayani Tuhan, menggenapkan panggilan Tuhan, dan betul-betul bisa melakukan tugas-tugas pengembalaan bersama-sama dengan hamba Tuhan, supaya kiranya jemaat-Mu di Kelapa Gading terpelihara dalam segala pergumulan-pergumulan hidup. Ada gembala sidang, ada majelis gereja untuk bagaimana menjaga kawanan domba Allah. Terima kasih, kami percaya Tuhan bekerja dengan Roh Kudus-Mu. Bapa di surga, kami juga teringat berdoa tetap untuk bangsa negara kami Indonesia, yang sekarang ini lebih lagi mengalami kesulitan karena varian baru, di mana virus corona ini bermutasi menjadi varian-varian yang baru, dan juga penyebarannya lebih masif, dan juga segala imbasnya juga sangat betul-betul merusak keadaan kehidupan kami berbangsa dan bernegara di bidang masalah perekonomian khususnya, dan juga pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tetapi kami tetap, ya Tuhan Yesus, dengan segenap hati membawa bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah situasi ini. Kami selalu mohon pemeliharaan, proteksi, perlindungan dari Tuhan, khusus untuk pemerintahan kami, baik pusat maupun daerah, dan juga dengan lembaga-lembaga tinggi negara, tetap bisa bersinergi, bersambung komunikasi, bersambung rasa, bersambung pikiran, dan akhirnya bersambung dalam setiap kebijakan-kebijakan, sehingga Indonesia bolehkan terus bisa dibawa maju dalam keadaan situasi yang sulit ini. Berkati Presiden kami Pak Jokowi, Tuhan memelihara beliau, menolong, memberi kuat dan sehat, stamina yang baik, agar seluruh hidupnya Tuhan boleh memeliharakan, supaya beliau tetap bisa melakukan tugas-tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Terima kasih, berkati kami juga Gereja Muslim Kristus dan gereja lokal, dan juga sinode kami khususnya dalam persiapan sidang raya. Kami berserah kepada Engkau. Tuhanlah menolong, karena ini adalah gereja-Mu, ini adalah umat-Mu. Biar Tuhan memberikan kepada kami inspirasi, ide-ide yang baik, supaya pada waktunya nanti bersidang raya di dalam damai dan sejahtera Tuhan. Inilah syafaat dan doa persembahan yang kami bawa dalam nama Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaannya oleh Roh Kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Dengan demikian berakhir sudah ibadah kita pada pagi, siang, dan sampai saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu.